Syukur pada Allah yang terus memelihara kita dan boleh mempertemukan kita dalam renungan harian di hari Rabu tanggal 3 Juli tahun 2024. Kita akan membaca firman-Nya. Mari satu dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur kemurahan dan kebaikan-Mu tetap nyata bagi kami. Bapa di sorga, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Tolonglah kami Roh Kudus, biar kami dapat memahami firman-Mu untuk menjadi pegangan dalam hidup kami. Ampuni dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Markus 9 ayat 14-29. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercengallah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu, karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingnya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-murid-Mu, supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat." Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu, angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masih kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, Ia menegur roh jahat itu dengan keras, katanya, "Hai kau, roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini, dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit berdiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan Dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Demikian firman Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, kita belajar dari tema belajar dari kegagalan. Salah satu penulis ternama, Gary Thomas,
Ia pernah menuliskan bahwa kualitas spiritual seseorang sangat tergantung pada seberapa kuat hubungannya dengan Tuhan. Hubungan yang dimaksud dalam hal ini adalah hubungan yang akrab serta taat. Akrab karena selalu ada waktu pribadi untuk bersekutu dengan Tuhan, dan taat karena terus hidup dalam kehendak Tuhan. Saudara, kisah kegagalan murid-murid yang diceritakan dalam teks Alkitab hari ini disebabkan oleh penurunan kualitas spiritual. Mengapa demikian? Rupanya ada dua sebabnya. Pertama, kurangnya dan lemahnya iman. Yang kedua, rapuhnya kehidupan doa para murid. Dampaknya, saudara, orang lain yang menyaksikan kehidupan para murid mempertanyakan dan meragukan kuasa Yesus. Nampaknya murid-murid telah terlena dengan pencapaian-pencapaian yang berhasil diraih, sehingga mereka melupakan hal yang terpenting yang mendukung pencapaian mereka, yakni iman dan doa. Akibatnya, saudara, murid-murid bukan saja gagal dalam pelayanan, tapi juga meredupkan kemuliaan Kristus dalam diri mereka. Dalam situasi ini, Yesus memberikan peringatan kepada para murid, sembari bertindak untuk memulihkan segala sesuatunya. Dimulai dari meneguhkan iman orang tua, anak yang kerasukan setan, hingga mengusir setan dari si anak. Selain itu, saudara, ia mengingatkan para murid untuk kembali meneguhkan komitmen disiplin rohani mereka. Penyembuhan yang dikerjakan oleh Yesus segera menjawab keraguan orang-orang, sekaligus menyadarkan para murid untuk kembali pada ketekunan beriman dan berdoa. Ada sebuah ungkapan, saudara, bekerja untuk Tuhan namun tidak bersama Tuhan. Ungkapan ini merupakan sebuah pengingat untuk melihat sejauh mana kebergantungan dan penyerahan diri seseorang dalam pelayanan dan semua pencapaian dalam pelayanan. Seorang yang bernama Henrik Nouwen pernah mengatakan, pencapaian terbesar dalam hidup ini bukanlah kesuksesan, nama besar, kekayaan, dan lain sebagainya, melainkan penyangkalan diri. Hanya dengan penyangkalan diri, maka seseorang dimampukan untuk terus bergantung kepada Tuhan, sekaligus terus hidup dalam relasi yang benar dengan Tuhan. Mari selalu belajar membenahi hidup, belajar dari kegagalan, dan belajar berserah kepada Tuhan, sehingga kita boleh memahami dan mengerti bahwa hidup ini sungguh diatur dan ditata hanya oleh Tuhan. Kasih Tuhan menyertai kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, penyertaan-Mu sangat indah dalam hidup kami. Kami boleh memahami firman-Mu, melihat kegagalan dalam hidup kami, dan belajar membenahinya. Di dalam Tuhanlah kami akan mampu menghadapi kehidupan ini dengan baik. Meteraikanlah firman-Mu dalam hidup kami. Teruslah Engkau memberkati kami, keluarga kami, anak-anak kami, pekerjaan kami. Biarlah dalam keluarga kami selalu ada cinta kasih Tuhan yang membuat kami hidup dalam berkasih-kasihan, saling mengerti, saling memahami, hidup dalam kebenaran firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan. Berkatilah saudara-saudara kami yang berada dengan segala pergumulannya. Entah karena sakit, Tuhan hadir menjamah, memulihkan.
Entah karena berduka, hiburkan dan hiburkan. Ada banyak kuk-kuk yang kami rasakan beban hidup kami. Hanya Tuhanlah yang dapat menolong. Juga di dalam segala sukacita kami, Tuhan sempurnakan. Engkau bersama dengan kami selalu, agar kami tenang melewati dan menjalani hidup ini, karena di dalam Tuhan kami menemukan jalan keluar. Engkau memberkati untuk semua pelayan-pelayan-Mu. Engkau memberkati semua saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian ini. Dalam kasih Tuhan, mereka akan teguh menjalani hidup ini. Engkau mengampuni semua kesalahan kami dan melayakkan kami semua untuk selalu melayani Engkau. Bahkan juga Engkau mengasihi semua orang tua kami dalam usia indah, usia lanjut. Tuhan pelihara agar hidup mereka berkenan bagi-Mu. Engkau juga mengasihi pemerintah kami, pemimpin-pemimpin, agar terus memerintah dengan bijak. Engkau menopang hidup kami, agar kami layak hidup dalam anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Sedengkan telinga-Mu mendengar semua harapan kami. Semuanya kami bawa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terima kasih, saudara-saudara boleh mendengarkan renungan harian ini. Kiranya firman Tuhan menjadi bagian yang indah dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Selamat beraktivitas.